semua pasien nomor satu adalah pasien yang sakit tentunya ini Mas Ana. Iya. Jadi yang sakit tapi harus memenuhi kriteria dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa kita tanggung dan ada beberapa kriteria yang tidak bisa kita tanggung. Tapi pada intinya gini Mas. Assalamualaikum teman-teman, saya Adnan Raharja. Pagi ini bersama dengan tamu saya dari RSKK, RSUD Kabupaten Kediri. Kita akan membahas tentang pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Kabupaten Kediri, pelayanan kegawat daruratan. Sudah hadir bersama saya di studio narasumber Dr. Budi Sanjaya, Kepala Bidang Pelayanan RSKK. Dr. Budi, apa kabar? Kabar baik. Ya. Selamat siang Mas Anan. Anjir, sudah cukup lama kita udah berjumpa ya? Iya, 1 tahun. Sehat selalu, dokter. Oke, alhamdulillah. Iya, berkaitan dengan BPJS yang kita tahu adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Tentu masyarakat juga ingin tahu apa-apa saja pelayanan di RSKK yang tercover oleh BPJS dan sebenarnya kriteria-kriteria yang seperti apa yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan oleh masyarakat terkait dengan BPJS ini. Monggo dokter bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Mas Ana. Ya, selamat siang untuk semuanya di sekitar Kediri. Jadi untuk pelayanan yang bisa dijamin di RSKK atau RSUD Kabupaten Kediri bagi pasien BPJS adalah semua pasien nomor satu adalah pasien yang sakit tentunya ini Mas Ana. Iya. Jadi yang sakit tapi harus memenuhi kriteria dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa kita tanggung dan ada beberapa kriteria yang tidak bisa kita tanggung. Tapi pada intinya gini Mas, jadi rumah sakit ini adalah pelayanan sekunder. Sekunder, jadi tingkatan kedua. Tingkatan pertama itu pelayanan kesehatan itu ada di puskesmas, klinik maupun dokter keluarga yang menyebar di seluruh wilayah kita ini. Jadi pada pasien BPJS kita harapkan jangan langsung ke rumah sakit, tapi ke layanan primer dulu, layanan primer. Ya. Jadi kalau sakit ke layanan primer, sakit ringan atau berat ke layanan primer. Nah nanti di sana kita pastikan pasti ketemu dokter, pasti itu. Kalau BPJS pasti ketemu dokter. Nah di sana nanti di pelayanan primer akan di screening, kalau kita namakan di screening atau nanti kita pilah ini pelayanan yang harus dilaksanakan di rumah sakit karena primer atau puskesmas itu tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa menerapi, atau memang ini penyakit yang bisa dituntaskan atau diterapi secara tuntas di pelayanan primer. Ya. Nah itu. Nanti kalau sudah dari pelayanan primer memang mengatakan ini harus dirujuk karena memang di pelayanan primer, di puskesmas, di dokter keluarga, di klinik itu tidak bisa menangani, maka akan dirujuk dengan bukti adanya surat rujukan dari pelayanan primer untuk ke RSKK. Iya. Gitu. Dan mohon maaf ini kalau pasien langsung ke RSKK maka nanti ketemunya mesti ke bagian IGD. Ya. Karena kalau di poliklinik itu pasti harus bawa rujukan. Kalau tidak bawa rujukan harus lewat IGD. Dan mohon maaf ini saya jelaskan ke masyarakat umum bahwa IGD itu kan singkatan, atau IRD atau UGD itu kan singkatannya adalah unit atau instalasi gawat darurat. Ya. Jadi yang harusnya ditangani di sana itu adalah pasien-pasien yang memang gawat atau darurat atau gawat darurat. Itu butuh penanganan segera karena memang kondisinya urgent ya. Betul. Memang di UGD ini kita desain dari awal itu pelayanan harus cepat. Ya. Alat-alat juga harus lebih baik, paling baik di semua poli itu ya di UGD. Dokter 24 jam, perawat 24 jam, semuanya 24 jam, radiologi 24 jam, laboratorium 24 jam, bahkan tim operasi itu juga 24 jam.
Tapi mohon maaf, jangan ini disalahgunakan menjadi saya tidak pengen ribet, saya tidak pengen repot, saya tak ke UGD, pengen cepat, pengen selesai, pengen segera ketemu dokter. Tapi mohon maaf, kalau pasien BPJS harus sesuai dengan peraturan, harus sesuai dengan sistem yang sudah dituliskan atau sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, bahwa semua yang sakit BPJS itu pertama harus ke layanan primer. Yeah. Primer tidak bisa dirujuk ke sekunder. Kalau memang gawat darurat baru ke UGD. Jangan nanti tiba-tiba sakit sedikit ke UGD. Iya. Ini yang perlu kita jelaskan. Hanya flu saja ke UGD gitu ya. Betul. Tentu alurnya tadi harus dipahami masyarakat ya, supaya nanti tidak ada penumpukan yang pasien membludak di rumah sakit gitu ya. Iya, betul. Betul seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya nanti apakah memang alur yang tadi sebenarnya ada surat-surat rujukan yang dibutuhkan sebelum nanti pasien mendapatkan layanan di rumah sakit, Dok? Ya, jadi kalau surat rujukan itu kan diterbitkan oleh primer tadi, pelayanan primer atau FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama atau primer. Nah, kalau rujukan itu berarti, kalau dapat rujukan berarti intinya di primer itu tidak bisa melaksanakan dengan tuntas, tidak bisa menerapi dengan tuntas, sehingga harus dirujuk ke yang lebih bagus, yang notabene nanti akan ditangani oleh dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Tentu nanti pemeriksaan lebih dalam, obatnya juga lebih lengkap, dan nanti pengawasan juga lebih baik. Tetapi ini diperuntukkan juga pada pasien yang sakitnya tidak ringan gitu loh, Mas. Kalau pasien sakitnya ringan pasti bisa ditangani di primer tadi. Gitu. Dan untuk rujukan ini berlaku bisa sampai 3 bulan. Sehingga tidak perlu setiap bulan ke FKTP minta rujukan, tapi bisa berlaku 3 bulan. Gitu. Ya. Kemudian terkait dengan layanan BPJS sendiri di RSKK, apa kriteria-kriteria yang bisa menjadi patokan atau pedoman bagi pasien yang bisa memanfaatkan BPJS ini, Dok? Ya. Jadi untuk BPJS ini ya, yang jelas kalau sudah dapat rujukan, nanti kalau pasien diharapkan juga harus punya yang namanya sekarang ini JKN Mobile. Aplikasi? Iya, aplikasi JKN Mobile. Jadi kalau sudah punya aplikasi JKN Mobile itu, ini aplikasi yang sudah didesain dan diluncurkan oleh BPJS Pusat, bahwa dengan aplikasi itu kalau pasien bisa lihat, jadi tidak perlu lagi nanti tanya kartu BPJS-nya mana, karena begitu kita klik di aplikasi itu bisa muncul kartu BPJS kita, kartu BPJS anak kita, kartu BPJS istri kita kalau memang itu ada terdaftar di situ. Terus nanti surat rujukan juga sudah dikirim lewat digital juga di aplikasi JKN Mobile. Lewat digital ada ya? Iya, di JKN Mobile itu, JKN Mobile atau Mobile JKN. Nah itu juga nanti termasuk daftar. Jadi kalau daftar ke FKTP juga bisa pakai aplikasi JKN Mobile. Daftar di rumah sakit kalau sudah punya rujukan juga bisa pakai JKN Mobile. Dan ini memang perintah dari BPJS bahwa yang punya JKN Mobile harus diprioritaskan daripada yang tidak punya JKN Mobile, karena notabene yang JKN Mobile daftarnya sudah duluan kan, sudah dari rumah sudah daftar. Sedangkan yang tidak punya JKN Mobile daftarnya nyampe rumah sakit baru daftar, sehingga memangkas waktu, seolah-olah memang datangnya lebih lambat tapi daftarnya lebih dulu. Sehingga kalau pada pasien yang tidak ngerti, loh ini kok didulukan, ya karena memang mereka sudah daftarnya sejak dari rumah, sebelum berangkat sudah daftar, sehingga masuk di antrean kita di rumah sakit yang secara digital pun juga seolah-olah memang duluan, meskipun orangnya belum datang tapi sudah antri dari rumah lewat JKN Mobile. Sehingga kita harapkan pada semua pasien yang punya punya BPJS, kalau bisa diinstal itu JKN Mobile-nya, sehingga nanti dapat prioritas-prioritas tambahan. Memanfaatkan itu. Jadi, apa saja misalnya, Dok, prioritas yang jelas, bisa didapatkan? Yang jelas kemana-mana tidak perlu bawa
kartu BPJS. Oke. Kemana-mana ndak perlu bawa KTP, sudah di situ sudah ada NIK-nya juga. Ya. Kemana-mana ndak, kalau ke rumah sakit ndak perlu bawa surat rujukan lagi, bawa HP aja cukup. Oh, oke. Iya, daftar juga bisa dari rumah didulukan. Nah, nomor urut pasti dapat duluan, meskipun datangnya belakangan. Gitu. Bisa ngecek ini kartu saya aktif atau tidak. Ya. Tetapi kadang-kadang butuh fotokopi kartu BPJS itu apakah masih dibutuhkan ketika JKN itu? Sudah tidak diperlukan nggak perlu. lagi. Tinggal dikirimkan dalam bentuk soft file atau data ini? Tidak, tinggal nanti daftar, nunjukkan ke petugas pendaftaran. Ini saya sudah terdaftar, sudah langsung masuk ke sistem kita. Sangat simpel dan mudah ya? Iya, makanya Iya. kita harapkan semua pasien yang punya BPJS install JKN Mobile dan nikmati kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan. Teman-teman bisa bergabung dalam perbincangan ini bersama dengan narasumber Dr. Budi Sanjaya, Kepala Bidang Pelayanan RSKK tentang pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Kabupaten Kediri, tentang pelayanan kegawat daruratan yang mungkin Anda ingin ketahui lebih jauh bersama dengan narasumber Dr. Budi Sanjaya, Kepala Bidang Pelayanan RSKK, membahas tentang pelayanan BPJS Kesehatan di RSKK. Sekarang kita ke gatekeeper dulu. Pak Yuda di Kandangan Kediri, apakah untuk korban kecelakaan dapat dilayani menggunakan BPJS? Kondisi korban parah, luka parah hingga tidak sadar. Bu Umi di Ngoro Jombang, penggunaan BPJS Kesehatan untuk warga KTP luar Kediri, namun domisili di Kediri itu apakah bisa dimanfaatkan untuk kartu BPJS-nya? Pernah kondisi anak mual muntah, demam dan kejang. Akan membawa ke RSKK, takutnya BPJS tidak bisa dipakai. Dr. Budi, monggo ditanggapi. Oke. Yang pertama mengenai kasus KLL ini, kecelakaan lalu lintas. Ya. Jadi sesuai dengan peraturan bahwa pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan sakit ini, penjamin pertama adalah jasara harja. BPJS adalah penjamin kedua. Itu ketentuannya memang ada seperti itu ya? Betul. Oke. Jadi nanti intinya kita harus punya surat dari semua kasus kecelakaan itu harus lapor jasara harja. Oke. Oke. Dari laporan jasara harja nanti akan terbit seolah-olah mengatakan bahwa ini saya tanggung atau ini ditanggung BPJS, itu adalah jasara harja. Meskipun si pasien merupakan anggota atau sudah masuk keanggotaan terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Betul. Nah, tapi memang untuk secara surat dari jasara harja harus didahului surat keterangan kecelakaan lalu lintas atau surat laporan polisi bahwa ada kecelakaan lalu lintas. Jadi yang menentukan bahwa ini kasus kecelakaan lalu lintas itu adalah pihak kepolisian. Surat tersebut, oh benar pasien ini terjadi kecelakaan lalu lintas. Surat tersebut diteruskan ke jasara harja untuk pembiayaan. Ya. Nah ini. Nah, jasara harja nanti akan menilai dari surat laporan polisi tadi kecelakaannya bagaimana, apa lawan apa, bagaimana, di mana. Nanti akan ditentukan, oh ini ditanggung oleh jasara harja atau ini tidak bisa ditanggung oleh jasara harja, sehingga kalau punya BPJS bisa ditanggung oleh BPJS. Ya. Tapi yang menggembirakan kalau memang nanti jasara harja siap menanggung dengan nanti ada surat dari jasara harja bahwa ini ditanggung jasara harja. Jasara harja itu punya maksimal klaim atau maksimal tanggungan pembayaran. itu ya. Iya, tanggungan. Nah, kalau tanggungan kalau tidak salah 20 juta, kalau tanggungan jasara harja itu lebih dari 20 juta dan punya BPJS, kelebihan dari 20 juta ini nanti akan kita tagihkan ke BPJS. Kekurangannya langsung masuk ke klaim BPJS Kesehatan. Okay. Tapi kalau di bawah 20 juta masih hanya tercover tercover semua oleh bukan jasara harja ya. Iya. Oke. Baik, itu mekanismenya ya. Iya. Oke. Tetapi kalau misalnya seseorang itu tidak atau belum terdaftar BPJS Kesehatan, Dok, tetapi biayanya ternyata lebih besar daripada pertanggungan dari jasara harja, bagaimana? Ya, terpaksa jasara harja tetap hanya membayar maksimal 20 juta dan selebihnya akan dibayar oleh pasien secara mandiri. Gitu. Ya. Ada kriteria tertentu mungkin yang kecelakaan seperti apa yang tercover itu? Ini yang menentukan adalah jasara harja, tapi kalau menurut pengalaman saya biasanya kalau sepeda motor lawan sepeda motor itu ditanggung.
sepeda motor ditabrak mobil, Ya. itu biasanya juga ditanggung. Kalau kecelakaan tunggal? Nah, kalau kecelakaan tunggal memang ini tidak ditanggung. Oke. Ya, saya juga pernah tanya ini, kalau ini mohon maaf kalau salah. Kenapa kok kecelakaan tunggal tidak ditanggung oleh jasa raja? Karena di tulisannya itu, di tulisan pembayaran jasa raja itu bukan jasa raja kalau kita bayar STNK itu loh. Kalau kita bayar STNK tahunan itu kan tulisannya bukan jasa raja tapi sumbangan wajib dana kecelakaan. Jadi sumbangan. Jadi seolah-olah kalau ada sepeda motor lawan sepeda motor satu nyumbang satunya, sepeda motor satu nyumbang satunya, katanya gitu. Kalau sendiri siapa yang nyumbang enggak ada. Bukan makanya asuransi tidak, gitu iya, ya. Betul. Kemudian pertanyaan dari Bu Umi Ngoro Jombang tadi. Ya. Dok. Apakah bisa BPJS ini digunakan di meskipun di luar KTP. daerah KTP-nya? Iya. Ya. KTP luar Kediri ya. Ya. Jadi intinya BPJS ini ada yang disebut vaskes pertama dan vaskes primer tadi atau pertama, atau rumah sakit yang disebut vaskes sekunder. Nah, kalau vaskes sekunder terutama yang gawat darurat bisa digunakan di seluruh Indonesia. Oke. Jadi kalau ada warga Kediri gawat darurat di Aceh bisa digunakan di IGD-nya rumah sakit di Aceh. Kalau gawat darurat. Oke. Ya. Tapi kalau tidak gawat darurat seperti yang saya jelaskan tadi di awal, harus ke pelayanan primer. Nah, pelayanan primer ini bisa kalau memang di luar kota bisa dilaksanakan sebenarnya di seluruh Indonesia juga. Ya. Tapi ada batas maksimal 3 kali. Misalnya untuk periksa kontrol rutin atau reguler gitu ya. Ya, jadi seumpama rumahnya Jombang, terus tadi ada keperluan keluarga ke Banyuwangi. Ya. Di Banyuwangi sakit batuk pilek, punya BPJS. Di sebelahnya ada dokter BPJS. Kesana aja enggak masalah. Periksa di dokternya. Dok, saya ini tadi lagi bepergian sakit, saya periksa punya BPJS. Itu bisa diterima. Bisa ya? Bisa diterima dan Di fase bisa pertama? dilayani di vaskes pertama, di puskesmas atau Ya. tapi maksimal 3 kali. Karena kalau sudah 3 kali ini kan ya logikanya kalau periksa sudah 3 kali ini kira-kira bukan bepergian tapi kira-kira sudah pindah rumah. Iya. Nah, kalau memang sudah pindah rumah diharapkan BPJS-nya juga dipindah juga. Gitu. Dan bisa melalui JKN Mobile tadi ya? Bisa, betul. Lewat JKN Mobile diklik nanti bisa langsung pindah, tidak perlu ke kantor BPJS, tidak perlu bawa KTP, tidak perlu bawa fotokopi apa-apa, tinggal klik. Prosesnya gitu memakan waktu berapa lama biasanya, Dok? Tidak sampai 1 menit selesai. Langsung bisa aktivasi? Cuma gini, memang untuk aktifnya itu per tanggal 1. Per tanggal 1. Jadi kalau sekarang klik di tanggal 7, maka aktifnya tetap tanggal 1 Desember untuk bisa pindahnya. Oh. Ya, tapi tanggal 7 sampai tanggal 30 November ini bisa dilayani di vaskes sekitar yang kita tadi pindah itu. Tapi maksimal 3 kali. 3 kali maksimalnya. Ya, sangat mudah teman-teman. Sangat Jadi mudah sekali. simpel sekali dalam genggaman kita. Ini seluruh layanan kesehatan bisa diakses gitu ya. Bisa diakses. Oke, teman-teman yang punya pertanyaan lain bisa konsultasikan ke narasumber Dr. Budi Sanjaya, Kepala Bidang Pelayanan RSKK, khususnya tentang pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Kabupaten Kediri. Publik interaktif bersama RSKK, RSUD Kabupaten Kediri bisa Anda simak, Anda bisa konsultasi juga bersama dengan narasumber Dr. Budi Sanjaya, Kabid Pelayanan RSKK. Sekarang ke gatekeeper. Bu Kholifa di Kediri, kondisi kejiwaan seperti apa yang bisa di-cover dengan BPJS? Apakah gejala depresi bisa dilayani dengan menggunakan BPJS? Bu Titi Rido di Malang, setiap bulan harus kontrol ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Rutin 3 bulan sekali perpanjangan rujukan. Ini yang menyulitkan. Domisili di Jombang tetapi harus bolak-balik ke Kediri Malang. Apakah ada solusi? Pak Hari di Mojoroto, apabila BPJS yang bayar itu atau menggunakan BPJS perusahaan, apakah harus membawa surat rujukan dari klinik perusahaan? Solusinya bagaimana? Dokter, monggo ditanggapi. Yang pertama untuk kasus penyakit jiwa, bukan hanya depresi atau yang lain-lain ya, tapi khususnya penyakit jiwa. Jadi intinya tetap
kalaupun ada yang sakit jiwa, entah itu depresi, neurosa dan lain-lain, psikosa, nomor 1 harus ke FKTP, pelayanan primer dulu. Oh, oke. Ya, ke pelayanan primer dulu, ke puskesmas, ke dokter keluarga atau ke klinik. Nah, itu dulu dilaksanakan dulu. Nah, siapa tahu memang bisa diterapi atau diselesaikan di sana. Ya. Ya. Nah, kalau memang tidak bisa diselesaikan atau diterapi di vaskes primer, FKTP atau puskesmas atau dokter keluarga, pasti pasien BPJS ini akan dirujuk ke pelayanan sekunder atau ke rumah sakit yang punya pelayanan jiwa atau dokter jiwa. Kalau punya rujukan berarti dokter di primer tidak bisa melaksanakan, harus dirujuk ke spesialis jiwa di rumah sakit, maka ini pasti akan ditanggung oleh BPJS. Tapi tercover ya memang untuk pelayanan ini. Nggih. Tapi jangan sampai nanti tiba-tiba ini pasiennya gila, depresi atau gimana atau ada gangguan jiwa, terus langsung dibawa ke rumah sakit tanpa rujukan. Jelas ini tidak memenuhi syarat dari pelayanan BPJS, sehingga pasti nanti akan terjadi gangguan pelayanan di sana. Iya. Gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya tadi, Dok. Pertanyaan berikutnya, Kontrol ke Bayangkara ke Malang. Jadi ini, nah ini ada tambahan yang perlu saya jelaskan. Kalau rumah sakit di RSKK itu kan sekunder. Nah kalau di rumah sakit Malang atau di Surabaya Dr. Sutomo itu adalah tersier, lebih tinggi lagi. Jadi tingkatan terakhir, tingkatan paling tinggi, tingkatan ketiga. Nah beberapa pasien atau beberapa kasus yang tidak bisa dilayani di puskesmas atau dokter keluarga dirujuk ke rumah sakit RSKK, ternyata di RSKK pun juga tidak bisa dilayani, sehingga harus dirujuk ke yang lebih tinggi lagi, ke yang lebih ahli lagi, ke yang lebih canggih lagi, yaitu ke tersier, yaitu pilihannya kalau di Jawa Timur ada 2, kalau enggak ke Dr. Sutomo Surabaya, ya ke Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang. Berarti ini kasusnya butuh tidak hanya spesialis tapi subspesialis. Ya, dan hanya ada di tipe A. Seperti itu. Nah, maka dengan peraturan ini memang ya agak repot, harus ke FKTP dulu, ke puskesmas atau dokter keluarga. Setelah itu muncul rujukan ke sekunder, ke rumah sakit. Kalau ini Bayangkara, Bayangkara ternyata tidak bisa, harus dirujuk lagi ke tersier tadi. Iya, ke Malang. Jadi memang harus dilalui. Ya ini kita tadi ya kita minta doanya semoga ini rumah RSKK, Rumah Sakit Kabupaten Kediri ini bisa jadi yang tersier, sehingga kalaupun riwa-riwi kan tidak perlu jauh-jauh. Kabarnya sekarang sudah berbenah dan fasilitas-fasilitas mulai ditambah-tambah banyak ya, Dok ya. Ya, ini semoga ini mumpung ada dukungan dari pimpinan, kita akan berbenah, tidak hanya tapi berlari, kita berusaha berlari cepat sehingga semoga ini segera alih status dari tipe A ya nanti. Iya. Kalaupun nanti kita jadi tipe A berarti kita bisa jadi tersier. Wah, keren. Ya, kalaupun jadi tersier nanti berarti tidak perlu jauh-jauh ke Malang atau ke Surabaya. Ada itu harapannya. Semoga segera terwujud, Dok. Dok, ada penelpon yang ingin bergabung, kita angkat dulu ya. Iya. Ayo. Bergabung Pak Mahmud di Gurah. Pak Mahmud. Ya, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo langsung ke pertanyaannya, Pak. Oke, jadi saya itu punya saudara yang kontrol rutin ke RSKK dengan keluhan gangguan jiwa. Lah, apa dengan orang yang punya gangguan jiwa kan kadang ada kondisi tertentu yang menyulitkan mereka untuk diajak keluar. Iya, betul. Ya, padahal untuk kebijakan sekarang kan diwajibkan pasti harus datang sendiri dan sidik jari. Betul. Apakah tidak ada kebijakan tertentu untuk kondisi khusus, Dok? Jadi kayak kondisi gangguan jiwa atau yang lainnya, atau yang mungkin yang sakitnya berat, yang nggak mengharuskan pasiennya datang langsung. Soalnya kadang agak menyulitkan juga. Iya. Gitu saja. Oke. Baik. Ya, gitu aja. Disimak lewat radio jawabannya aja. Pak Mahmud, terima kasih. Siap. Pak Mahmud dari Gurah, monggo, Dok, ditanggapi. Ya. Ini juga gini.
memang peraturan dari BPJS itu sebenarnya ini kan kalau pasien memang ditanggung oleh BPJS berarti pasiennya harus datang. Harus datang itu dibuktikan dengan adanya fingerprint tadi. Ya. Ya. Datang berarti kalau pasien datang juga nanti akan ketemu dokter. Nah, ketemu dokter nanti akan diperiksa. Harapannya seperti itu, akan diperiksa. Mungkin ada peningkatan kegawatan sehingga nanti dosisnya ditambah atau obatnya ditambah. Ya. Atau mungkin sudah membaik sehingga dosisnya berkurang. Jadi tidak hanya dari keluarga pasien bahwa mengatakan pasiennya gini terus diterapi dokternya seperti itu. Nah, yang dikhawatirkan kan memang nanti ternyata pasiennya ya ada beberapa kekhawatiran lah tidak sesuai sehingga obatnya tidak tersampaikan. Betul. Bahkan yang lain-lain. Sehingga memang mohon maaf untuk sampai saat ini di seluruh Indonesia pasien yang dibayar oleh BPJS atau ditanggung oleh BPJS adalah pasien yang datang ke rumah sakit. Tapi harusnya kalau memang pasien ini butuh didatangi di rumah, seperti yang saya katakan tadi, di seluruh puskesmas itu ada penanggung jawab penyakit jiwa. Ada ya? Ada di seluruh puskesmas. Jadi tinggal lapor aja ke puskesmas setempat. Saya punya keluarga, punya tetangga yang punya sakit jiwa perlu didatangi. Nah, nanti akan didatangi, diberikan obat, paling tidak ada obat sementara yang bisa menenangkan. Nanti begitu tenang akan diberi rujukan ke rumah sakit. Gitu. Dan harapannya kalau sudah diberikan obat rutin di rumah sakit, harusnya kan pasien bisa tenang gitu. Tapi kalau memang diberikan obat kok masih pasiennya tidak tenang, monggo dibawa aja ke UGD karena ini suatu kegawat daruratan yang harus kita tangani. Karena kalau pasien jiwa ini tidak tenang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang yang ada di sekitarnya. Gitu, Mas. Ya. Ada pertanyaan, Dok, ini dari TikTok. Cukup banyak yang sudah bergabung. Akun Amalia, caranya masuk JKN Mobile-nya bagaimana? Apa cukup download saja? Kemudian akun Nana, apakah kartu BPJS bisa untuk berobat ke dokter gigi? Satu lagi akun Endri, misalnya laka di Kediri kemudian pulang paksa pasien kita bawa ke Solo, apakah bisa? Yang pertama tadi JKN Mobile. Nah, ya. JKN Mobile download aja di Play Store kalau pakai yang Android. Nanti setelah di-download, diinstal, maka perlu pengaktifan. Memang pengaktifan ini perlu autentikasi atau memang ini saya yang punya. Pertama memang harus dibutuhkan HP yang punya pulsa karena BPJS itu nanti akan mengirimkan OTP lewat HP kita. Dan biayanya harus ditanggung oleh kita. Tidak enaknya ini. Sehingga harus ada pulsa dan HP-nya harus memang nomornya aktif. Ya. Itu. Terus berikutnya nanti autentikasinya pakai nomor kartu dan KTP. Nah, gitu. Itu aja. Jadi pastikan punya HP yang aktif, ada pulsanya. Ya, tidak minimal pakai 1.000, data ya. 1.000 aja. Ya, terus siapkan juga email. Terus KTP sama kartu BPJS nanti diklik-klik itu ikuti petunjuk nanti aktif. Kode OTP-nya lewat SMS soalnya. Betul, ya. OTP-nya yang pakai lewat pulsa SMS. itu ya. Iya. Pulsanya ditanggung yang menerima SMS. Ya. Kemudian terus yang berikutnya untuk yang dokter gigi. Jadi untuk semua yang punya kartu BPJS itu punya dokter umum dan dokter gigi, Mas. Dokter gigi. Iya. Semuanya bisa ya dimanfaatkan. Iya, jadi ada. Memang itu adalah hak mereka yang punya kartu BPJS itu mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi. Oke. Tapi memang ada yang terpisah, ada yang bersatu. Contohnya, ya. Contohnya di puskesmas ada dokter umumnya juga ada dokter giginya. Sehingga ditulis saja nanti Mama puskesmas di kabupaten itu semua puskesmas Pare. Ya. Berarti puskesmas Pare ada dokter umumnya, dokter giginya. Berarti pasien yang sakit gigi juga ke puskesmas Pare, yang sakit badannya juga ke puskesmas Pare langsung. Bisa. Tapi kalau di rumah saya
Di rumah saya hanya punya saya dokter umum, sehingga dokter giginya harus milih lagi ke Dokter lain gigi gitu ya, yang di tempat lain ya? yang di sekitar Ya. pasien. Begitu juga dengan klinik yang biasanya Ya. ada beberapa fasilitas di situ ya. Betul. Kalau ada klinik yang punya dokter gigi, ya berarti sekaligus dapat pelayanan dokter umum dan dokter gigi ditanggung oleh BPJS. Bila nanti dokter giginya, waduh ini kasusnya sulit, harus ke rumah sakit, maka dokter gigi klinik atau puskesmas tadi atau yang di tempat tadi akan menerbitkan rujukan juga, Mas. Menerbitkan rujukan ke rumah sakit, nanti akan dilayani oleh dokter gigi spesialis di rumah sakit. Ya. Gitu. Kemudian untuk kasus laka di Kediri kemudian dibawa pulang paksa ke Solo. Nah ini gini, kalau kasus pulang paksa ini gini, perlu dipahami. Jadi pelayanan sekunder itu harus ada rujukan, pelayanannya harus ada rujukan kecuali gawat darurat. Gitu. Kalau nanti pasien pulang paksa dan itu nanti tidak gawat darurat, pasti seluruh rumah sakit seluruh Indonesia yang bekerja sama BPJS mesti akan tanya rujukannya mana. Mutlak itu harus diperlukan ya. Iya. Kecuali kalau pulang paksanya masih gawat darurat masuk UGD tidak masalah gitu. Ya. Tapi kalau sudah berapa hari sudah tidak gawat darurat dibawa pulang, nanti kalau masuk rumah sakit lewat UGD pasti ditolak karena ini tidak gawat darurat dan harus periksanya ke poliklinik yang notabene poliklinik harus bawa rujukan. Baik. Gitu. Oh ya, tadi ada pertanyaan yang tanya tentang BPJS. Apabila BPJS yang bayar BPJS perusahaan, apakah harus Ya. bawa surat rujukan dari klinik perusahaan? Ya. Jadi kalau klinik perusahaan ini sama seperti puskesmas atau dokter keluarga. Jadi kalau memang pasiennya sakit harus ke klinik perusahaan ini. Nanti kalau memang klinik perusahaan mengatakan dokternya atau dokter giginya mengatakan, waduh ini kasus sulit harus kita rujuk ke rumah sakit, maka baru pasien bisa dilayani di rumah sakit. Baik. Gitu. Ya. Nanti kita lanjutkan. Masih banyak pertanyaan, Dok. Tarik nafas dulu. Teman-teman juga masih bisa menyampaikan pertanyaan kepada narasumber Dr. Budi Sanjaya, Kepala Bidang Pelayanan RSKK, RSUD Kabupaten Kediri. Ini ada yang tanya ini, apakah RSKK itu Rumah Sakit Pelempari? Betul. Kalau dulu masyarakat umum biasa menyebutnya akrab dengan RSUD Pelempari ya. Iya, memang. Sekarang brandingnya lebih baru, lebih modern, lebih dinamis ya, RSKK. Iya. Jadi kalau dulu kan memang tempatnya ini kan di Desa Pelem. Betul. Maka terkenalnya Rumah Sakit Pelem. Maka kok kelihatannya kok Rumah Sakit Desa. Terus kita tingkatkan Rumah Sakit Pare. Kelihatannya kok Rumah Sakit Kecamatan. Maka kita tingkatkan Rumah Sakit Kabupaten Kediri biar lebih luas lagi nanti. Itu jawabannya. Publik interaktif bersama RSUD Kabupaten Kediri. RSKK atau masyarakat dulu mengenalnya sebagai Rumah Sakit Pelem atau RSUD Pare, banyak ya sebutannya. Tetapi sekarang ini dengan branding baru RSKK, RSUD Kabupaten Kediri. Kita masih membahas tentang pelayanan BPJS Kesehatan di RSKK bersama Kabid Pelayanan RSKK, Dr. Budi Sanjaya. Ada banyak pertanyaan yang masuk lewat live TikTok Radio Andika. Oh, ini ada testimoni juga, Dok, dari Pak Tarji Centong Pelemahan. RSKK tempatnya luas dan nyaman sehingga pasien cepat sembuh. Amin. Keren ini ya. Ini Terima semua kasih. menjadi apa ya, spirit atau semangat teman-teman dari RSKK ya untuk pelayanan terbaik. Ya. Ada akun Gudang Collection, cara aktifkan BPJS yang mati bagaimana caranya? Padahal serumah BPJS-nya aktif semua. Oh, sebentar, gatekeeper dulu. Mas Dani di Sumberagung Badas, dulu domisilinya di Jombang, mendapatkan kartu Jamkesmas yang zaman dulu. Sekarang ini domisili sudah di Kediri, apakah bisa urus Jamkesmas diubah menjadi KIS? Bu Nani yang ada di Gampeng Rejo Kediri, ibu hamil yang mau melahirkan, apakah bisa datang langsung ke IGD tanpa harus cari rujukan? Silakan, Dok, banyak pertanyaan yang harus ditanggapi. Ringkas saja nggak apa-apa. Oke. Ya. Untuk yang pertanyaan pertama dan kedua ini saya kira jawabannya sama. Jadi untuk aktivasi terus perpindahan dari Jamkesmas ke KIS ini mohon maaf harap hubungi aja atau menuju ke kantor BPJS. Nah, karena yang punya data, yang bisa mindah, yang bisa mengaktifkan itu bukan rumah sakit tapi petugas BPJS dengan aplikasi mereka. Ya. Gitu. Terus yang pertanyaan ketiga yang hamil langsung ke UGD. Jadi
semua. Jadi kita yakinkan bahwa semua pasien, semua kasus itu diharapkan ke FKTP dulu. Jadi ke puskesmas dulu, atau kalau memang nanti hamilnya ini melahirkannya nanti, waduh ini ada komplikasi harus dikerjakan di rumah sakit, dilahirkan di rumah sakit, maka akan dilayani di rumah sakit. Tapi kalau tiba-tiba hamil pengen melahirkan di rumah sakit, maka mohon maaf akan kita kembalikan ke FKTP dulu. Karena tidak bisa lah tiba-tiba pengen melahirkan, itu kan suatu permintaan sendiri, bukan karena gawat daruratnya yang ditanggung. Gitu. Baik. Ada akun GPS Team. Saya ada pasien jiwa JKN KIS-nya mati, bagaimana cara mengaktifkan? Pasiennya suka ngamuk. Ya. Akun user 2519, Dok, apabila di aplikasi JKN Mobile ada denda vaskes lanjutan, cara cek jumlah denda pembayaran di mana? Ya. Untuk aktif sama denda ini memang, mohon maaf ini bukan wewenang atau ranahnya di rumah sakit, tapi bisa dilaksanakan tapi di kantor BPJS terdekat aja. Minta informasinya ke sana ya? Betul. Nanti yang punya data itu di sana. Ya. Dok, terkait dengan apa yang kita bahas tentang melayanan kesehatan, terutama di layanan kegawat darurat di RSKK, apa yang sedikit perlu disampaikan agar teman-teman lebih aware? Ya, jadi harapannya memang kalau ke UGD itu memang kasus-kasus yang memang gawat darurat. Jadi gawat darurat itu adalah yang mengancam jiwa atau mengancam kecacatan dalam waktu segera dan harus ditangani, itu yang harus ke UGD. Nah ini pesan sponsornya Mas Adnan ini. Kita kan tahun ini bangun gedung B dan C, KRIS B dan C. Yang kemarin sudah A sudah selesai, sekarang B dan C. Nah B dan C ini mohon doanya tahun depan ini kita akan melaksanakan cath lab, kateter atau pasang ring jantung itu Mas. Itu bisa kita laksanakan di RSUD RSKK. Jadi tidak perlu ke Surabaya, tidak perlu ke Malang, tidak perlu jauh-jauh. Makin istimewa ya? Iya betul. Cath lab pasti melayani pasien BPJS. Terus juga di gedung B dan C itu ada kamar operasi yang kita bangun 2 lantai sebanyak 10 kamar operasi. Sehingga tidak adalah alasan bahwa operasi akan lama. Ya, tertunda. Nunggunya gitu. tertunda. Ya, dokternya sudah banyak. Dan insya Allah ini kalau OK-nya sudah nanti jadi 10, berarti kita itu menjadi rumah sakit dengan OK terbanyak di Karisidenan Kediri. Wow, iya benar-benar akan kita menjadi pastikan rumah sakit rujukan yang berkualitas ini ya. Iya, terbanyak nih 10 sampai 10 ruang kamar operasi. Iya. Dan itu cath lab tadi yang bisa pasang ring itu sudah siap menuju tipe A nih kayaknya. Iya, semoga minta doanya terwujud ya Dok. Iya. Oh iya, teman-teman jangan lupa untuk informasi lebih lengkap tentang layanan kesehatan atau informasi-informasi terbaru dari RSKK bisa didapatkan di sosial media. Ini agak akun baru Instagram RSKK ada di rskk.official. rskk.official, untuk akun lama sudah nonaktif. Jadi teman-teman bisa beralih mengikuti akun IG atau Instagram baru rskk.official, rskk.official. Kalau ada pertanyaan juga bisa langsung ke sana, kemudian juga ke call center 0813 3388 7744. Sekali lagi 0813 3388 7744. Dr. Budi, terima kasih untuk waktu dan informasinya. Sama-sama. Sukses terus untuk RSKK. Amin. Ya. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Dr. Budi Sanjaya, Kepala Bidang Pelayanan RSKK, terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Kabupaten Kediri, khususnya pelayanan kegawat daruratan.